Oke, Oke. jadi untuk apa sih bahasanya? Apa? Bahasa apa? Pembahasan apa sih? Ajaran. Ajaran. Ajaran beda sama agama. Agama sama spiritual beda. Karena di konten sebelumnya kita udah ada kisi-kisi untuk eh, membedakan satu topik ajaran dengan agama. Eh, untuk saat ini kan beberapa hal yang terjadi ya Pak, fenomenanya hari ini tuh dimana ajaran di blend, disatu padukan, dicampur aduk dengan agama. Kalau menurut gue pribadi sih nggak salah, Iya. tapi ada apa ya? Ada perbedaan yang signifikan antara agama sendiri dengan ajaran. Coba kita secara umum menurut Bapak bagaimana komentarnya? Karena cuma seperti itu yang bisa saya ungkap gitu Pak. Iya karena dewasa ini asik. Gitu. Kalau pertama baca buku tuh, ya kan? Dewasa ini kebanyakan manusia konon akan tetapi mungkin ajaran agama dan spiritual. Oke. Gitu. Nah, ini juga kan tiga kata ya. Tiga kata yang saduran juga banyak dari berbagai macam bahasa yang diambil tuh. Gitu. Kalau spiritual diambil atau disadur dari bahasa Inggris, spirit, ya kan? Yang bermakna roh, gitu ya. Atau sering disebut jiwa, tapi punya padu padan jiwa itu soul, gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya spiritual adalah roh, gitu kan. Artinya kan setiap yang punya roh, dia makhluk spiritual. Gitu kan. Nah, spiritual, agama, dan ajaran. Nah, kalau spiritual berarti roh. Roh itu berarti kan si dayanya. Daya, sumber daya nih. Gitu. Sumber daya yang bisa memungkinkan menghasilkan sebuah ajaran. Nah, si ajaran ini justru yang menghasilkan agama. Karena agama adalah cara hidup. Gitu. Kalau kita merujuk ke Sanskerta, A itu tidak, agama itu kacau, berarti agama adalah agar tidak kacau kan? Gitu. Jadi bagaimana manusia memilih, menentukan, menjalani kehidupan dengan cara hidup yang seperti apa agar dia tidak kacau. Itu agama. Jadi dari ajaran itu melahirkan agama. Gitu. Dari roh adanya ajaran. Dan itu saling berkesinambungan tuh, berkaitan. Ajaran tentang roh, kan gitu. Ajaran tentang kehidupan. Gitu. Berarti itu memang satu apa ya? Satu paket ya. Bisa disebut begitu. Ya, berarti agama itu hasil dari ajaran. Ya. Ajaran sendiri hasil dari mempelajari tentang roh. Adanya roh. Adanya roh gitu. Oke, berarti agama itu berarti produk jadi ya, produk jadi dari ajaran gitu. Nah, pada masa hari ini gitu ya, karena hari ini lah gitu, di masa yang kita terdahulu juga ya. Nah, agama yang dipahami atau kata agama yang ada dulu sama sekarang kan sudah berubah tuh. Oh gitu Pak. Sudah berubah gitu. Agama kalau di kita di nenek moyang itu fase, tahapan, undakan gitu. Fase apa? Yang pertama kalau kita kan ada agama, ugama, nigama, ini kan sunyarigama, sundarigama. Nah kalau agama dari Sanskrit itu adalah cara hidup atau agar tidak kacau, berarti kalau sudah masuk ke ugama, nah orang yang sudah tidak kacau, dia akan mulai mengenali nih tentang cara kehidupannya, tentang si daya hidupnya, tentang si berkehidupan, atau sering kita bahas tuh. Ada hidup, ada nuansa hidup, ya kan, ada gaya hidup, ada kehidupan. Nah, itu di ugama itu baru dikenali tuh. Makanya sering terjadi hal-hal yang ibaratnya, loh, waktu saya begini dikatakan ini, katanya kan ini, katanya ini. Tapi nyatanya enggak kok. Nah, di ugama ini pencarian pengenalan dalam nyatanya.
Oke. Gitu. Fase nanti ke nigama, netral, kosong, hanya bijaksana. Dimana si dia ini kalau pemahaman jagat ageng, jagat alitnya itu sudah gumulung atau bersatu bersama lah gitu. Oke, berarti bisa dikatakan kalau agama ini selain memang hasil, berarti agama ini bukan satu hal yang yang harusnya jadi beda-beda dong, Pak. Nah, beda-beda di sini dalam artinya gini, agama yang dulu kan begitu ya. Agama sekarang kan jadi lembaga. Yes. Lembaga yang menentukan aturan A, B, C, D, dan E lah. Apapun itu gitu kan ya. Agama apapun itu ya bentukannya. Nah, kalau disebut berbeda gitu, fokusnya kepada perbedaan, maka kita tidak akan pernah menjadi sama. Yes. Walaupun sama itu jelas bedanya. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Kayak misalnya kita sama-sama manusia nih, raganya beda kan? Tapi kalau kita fokus, ya lu mau lu baik, gua mau gua. Iya. Ya pengalaman lu pengalaman gua ya beda. Nggak ketemu gitu. Kontennya sama, hitam putihnya beda. Nah gitu. Tapi kan bukan kepada perbedaannya. Maka kalau disebut agama itu fasenya beda, gitu. Beda mungkin dalam di mana dia dilahirkan, di lingkungan mana, orang tuanya seperti apa, pergaulannya gimana, atau dia dapat referensi dari mana. Entah baca di film atau apapun. Iya. Nah, Mas, bentar minjem korek, Mas. Tadi sebelum bikin konten saya yang mengantuk. Sekarang dia yang mengantuk. Kita monitor bagian panggil korek. Ya, fokus. Nah, sama itu tuh, Pak. Karena belakangan ini kan banyak gejolak yang ya sebutlah gejolak ya, walaupun menurut gue ini adalah salah satu bentuk kesadaran, salah satu bentuk dari kalau sebut pencapaian ya mungkin salah satu pencapaian spiritual anak-anak zaman sekarang yang mereka lebih memilih, oh agama tuh nggak begini loh, gue lebih baik jadi orang yang tidak beragama atau agnostik, sebutlah agnostik. Tapi bertuhan lah gitu ya. Iya, agnostik kan dia tidak beragama tapi mempercayai entitas di dimensi yang lebih tinggi gitu kan. Nah, banyak anak-anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z, itu mereka lebih memilih agnostik. Kenapa? Karena apapun yang mereka saksikan secara nyata, apapun yang mereka alami secara fakta, aktualisasinya dan pengaplikasiannya itu pas gitu. Yeah. Nah, menurut Bapak nih, hal kayak gitu, itu salah satu bentuk memang udah waktunya, atau sebuah taruhlah kesalahan, kalau kita turunin ke benar dan salah, apakah itu kesalahan atau memang sudah waktunya, atau memang ada apa gitu? Ya kalau tadi Bapak bilang bahwa berawal dari gejolak, nah ini kan memang gejolak gitu, yang dimana ketika para Gen Z ini gitu kan, dia lebih kayak lebih cerdas dan menyadari nyatanya. Betul. Karena kan Tuhan itu adalah sebuah pengalaman yang nyata. Jadi kalau misalnya kita ada doktrin dan dogma, kebanyakan doktrin dan dogma itu secara secara empiris ya, bukan pragmatis gitu, atau dialami secara nyata. Dan kita zaman era dulu sampai ke era gua lah ya gitu kan, kebanyakan kan hanya manut. Iya. Imanin aja dulu, mendengarkan, mematuhi. Kalau zaman sekarang beda. Jadi kalau ibaratnya kita tuh manusia terlahir itu 75% misalnya kesadaran raga, 15% kesadaran siruh. Nah, kalau anak yang sekarang Gen Z itu mungkin bisa jadi 50-50. Oh, keren juga ya. Gitu, itu kenapa sering terjadi kayak gitu tadi. Nggak gitu kayak Tuhan nih. Kenapa? Karena kalau 50-50 kecerdasan berkembang, si manusia akan terpacu untuk mikir gini. Katanya Tuhan itu kan tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibandingkan, dan tidak memiliki sifat-sifat seperti manusia. Kok antum bisa menceritakan tentang detail gitu? Nah, dan faktanya gitu, kok beda dengan katanya ya? Katanya kan kalau Tuhan itu maha penghancur, Tuhan itu maha penghukum, itu kontradiksi dengan Tuhan maha pengasih. Kalau Tuhan maha mencintai, berarti Tuhan maha pencemburu, dan lain sebagainya. Nah, cemburu, kasih, sayang, marah, hukum, murka, lah itu kan sifat-sifat manusia. Bukankah Tuhan tidak bisa diserupakan dengan manusia atau ciptaannya? Betul. Nah, itu yang si Gen Z itu yang berkutat tuh.
Akhirnya ketika itu dia mengalami secara lonjakan sel tubuhnya gitu kan, kelistrikan tubuh di otaknya, bahwa ya gue percaya ada entitas yang lebih dari semua yang ada di alam semesta, tapi ya gue nggak percaya kalau bisa hebat Tuhan nih, apalagi kalau ateis ya. Ketika ada salah satu pernah beberapa kali gue bicara sama ateis, orang bilang ateis itu nggak percaya Tuhan ya, bro. Iya, emang kenapa, gimana? Enggak, gue bukan nggak percaya Tuhan, gue cuma nggak percaya Tuhan apa yang dibilang sama mereka ini, gitu loh. Bahkan ateis pun bilang gitu. Oke. Apalagi soal agnostik. Iya. Iya. Gitu. Berarti gue pernah baca tulisan gini. Kalau kamu pengen mengenali Tuhan yang menciptakan manusia, maka bunuhlah Tuhan yang diciptakan manusia. Nah itu kan ada apa ya? Ada sebuah clue kalau menurut gua. Jangan-jangan selama ini memang ada hal-hal tersembunyi yang sengaja membuat agama ini sebagai bentuk organisasi atau lembaga yang itu apa ya? Bukan menyembunyikan, tapi lebih mengkaburkan inti dari ajaran tersebut. Iya, karena memang kan kalau kita telisik kan menggantikan. Jadi Nusantara ini atau sekarang di Indonesia, sejak dahulu itu kan dia memiliki kepercayaan, keyakinan, bahkan ketuhanan yang sudah monoteisme, gitu. Ya itu bisa terlihat dari raja-raja atau pemimpin-pemimpinnya dengan bangunan-bangunan yang maha agung lah, megah, adiluhung. Tidak mungkin suatu peninggalan yang agung yang sampai sekarang tidak pernah bisa diteliti dengan detail dan jelas apa itu dan bagaimana cara bangunnya, kayak Candi Borobudur misalnya, itu Megalitik Gunung Padang misalnya. Kalau itu tidak terlahir dari sebuah ajaran yang adiluhung, gitu. Adanya peradaban dari manusianya yang beradab. Adanya adab manusia yang memiliki dari apa? Dari yang dia bisa punya budi dan daya. Makanya jadi adanya budaya, gitu. Ada budi dan daya. Nah, dari mana budi ada? Karena ada ajaran. Gitu. Makanya akhirnya ada di kita fasilnya agama, ugama, nigama, sunyarigama, sundarigama. Dan garis bawahi misalnya, ini sih menurut si Sotoynya Raja Rahasia ya. Kalau memang semua pemuka agama mengantarkan sebutlah umatnya atau penganut agama itu kepada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, atau Tuhan yang agung, yang itu tidak pernah kemana-mana, yang selalu bersama dengan dirinya, maka tidak akan pernah ada saling bermusuhan, saling meledek, saling mengejek, menyalahkan, atau menghilangkan. Fakta terjadi kan tidak begitu. Iya benar. Ada yang sama-sama, tanda kutip ya, satu agama, mereka bertengkar, bertempur sendiri. Iya. Berarti banyak banget pergeseran makna di sini, dalam artian agama yang sesungguhnya, yang seharusnya, yang dipahami oleh leluhur kita, itu bergeser menjadi satu hal yang membedakan, yang mengkotak-kotakan manusia. Padahal ya itu dia fakta nyatakannya kan, manusia lahir semua telanjang, semua dengan kondisi merah berlumur darah gitu, nggak pakai apa-apa, nggak ada cap dan label apa-apa. Tapi kenapa selalu merubah kebenaran itu menjadi, oh enggak, dia suci loh dalam agama ini, di agama kita ini gitu. Ya, nah itu menjadi satu hal yang dirubah gitu. Kalau dari menurut sejarah sebenarnya kan berawal dari mana? Berawal dari 3G, Pak. Kalau pernah dengar ya, adalah semua orang pernah tahu 3G. Itu ada Gold, Glory, Gospel yang dibawa bangsa Barat ke sini, gitu. Jadi sejak dahulu kala itu memang nenek moyang kita, leluhur kita itu susah untuk ditembus, susah untuk dikalahkan, susah untuk dihancurkan. Blueprintnya terlalu lengkap, detail, gitu. Nah, bagaimana supaya bisa seperti itu? Mereka menciptakan 3G, gitu. Ada Gold, Glory, Gospel. Ini harus digantikan nih. Kan sejak berabad-abad mereka tuh datang ke negara lain, ke bangsa lain, gampang ya. Karena bangsa lain, negara lain tuh tidak punya kepercayaan, tidak punya keyakinan, tidak punya pemahaman yang ada di leluhur soal bagaimana berkehidupan, bagaimana menjalani yang itu Siliwangi, Pajajaran. Di kita udah ada itu tuh. Sriwijaya, Majapahit udah ada itu. Nah, supaya itu bisa digempur, dihilangkan dulu, diganti dengan gold. Gold itu kekayaan gitu. Kekayaan alat tukar diganti dengan uang.
gitu kan, bahwa yang kaya tuh gini, yang punya, yang glory kan, glory itu terpandang, terkenal. Orang yang terpandang terkenal berwibawa berarti dia punya harta, dia harus pangkat apa, jabatannya apa, strata di sosial masyarakat apa. Nah itu digantikan dengan itu, gitu. Termasuk dengan si gospel atau agama, gitu. Yang dimana secara doktrin dan dogmanya dibagikanlah bahwa agama tuh begini, cara hidup begini, kekayaan begini. 3 hal ini yang digantikan. Nah, susupannya kayak pola pendidikan, pola kesehatan, betul. gitu. Itu kan paling doktrin yang paling besar, paling kuat adalah pendidikan kesehatan agama. Krusial banget. Krusial. Itu sisi-sisi yang memang Gitu. sangat sensitif. Nah, sejauh gue mempelajari, ya taruhlah tahunya gue yang cuma mampu dan bisa mempelajari sebegini dikitnya, sejauh yang gue pelajarin itu yang benar-benar berbalik dengan apa yang ditulis. Contohnya gini, yang tertulis kan nenek moyang kita animisme, dinamisme, Ya. nggak punya agama, nggak beradab, terus ya segala macam lah primitif apapun itu. Bahkan sampai sekarang pun gue tersinggung kalau dengar orang ngomong primitif. Dalam artian sebelum adanya agama secara ini ya, kita bicara secara ya taruhlah legenda atau sejarah. Sebelum adanya agama, nenek moyang kita tuh udah secanggih itu, udah sekeren itu, udah seberadab itu. Nah, tapi apa yang bikin semua itu bisa tergantikan? Padahal kalau kita lihat ya, kalau faktanya sampai hari ini pun ajaran nenek moyang kita tuh masih sulit buat dibedah, sulit buat dibongkar, bahkan sulit buat diacak-acak. Tapi kenapa ya anak cucunya, anak cucunya, cicitnya nggak pernah mau nyari tahu lebih gitu tentang uyut kita, gitu, tentang nenek moyang kita. Minimal gimana sih caranya kayak mereka gitu. Padahal mereka yang disebut tidak beragama, tidak menyembah Tuhan, dalam kutip lah ya. Ya, mereka bisa sehebat itu gitu. Nah, menurut Bapak, ini memang sebuah agenda besar untuk menggantikan ajaran nenek moyang dan leluhur kita, atau memang ya setiap masa ada orangnya gitu, setiap orang punya masa dan setiap masa punya orang. Betul. Atau memang kayak gitu? Ya itu juga berkaitan Pak. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ada masanya orang-orang di kita itu gampang disusupi, gampang diiming-imingi, gampang digoyangkan karena dengan keserakahan, gitu. Nah, pada masa orang-orang yang gampang disusupi dengan keserakahan, hal itu terjadi. Naskah-naskah kuno, prasasti itu dihancurkan, diganti yang baru, naskah-naskah diambil, dibawa ke sana, gitu. Nah, tadi menarik nih Pak, animisme, dinamisme. Pemahaman yang umum soal animisme, dinamisme apa tuh? Kan menyembah nenek moyang, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah tanah dan begitu ya. Kalau gue sih Pak, gue lebih baik memilih animisme, dinamisme daripada yang sekarang. Kenapa? Sebelum kita bahas kupas ya. Waktu zaman nenek moyang kita, taruhlah disebut animisme, dinamisme, alam terawat rapi Pak, sungai nggak kotor, gunung nggak gundul, laut nggak diuruk, dan jarang terjadi gempa bumi, longsor, banjir bandang. Itu hasil apa? Hasil animisme, dinamisme. Lalu pertanyaannya, kalau yang sekarang muncul agama apapun itu ya, yang menyebutkan bahwa datang dengan membawa kebaikan, kebenaran, kesempurnaan dan lain sebagainya, fakta yang terjadi seperti apa? Gitu. Di situlah dulu digal di situ atau stop di situ. Karena kalau dibahas animisme, dinamisme lebih atasnya, nenek moyang kita bukan animisme, dinamisme. Kayak gitu kan. Nah itu salah satu doktrin dogma yang menjadi konspirasi besar. Kita dicekoki bahwa nenek moyang kita animisme, dinamisme. Padahal kan fakta yang terjadi adalah ketika misalnya ada nenek moyang kita bawa sesajen, sesuguh pohon, sesuguh ke gunung. Nah orang luar datang, kalau kita lihat, kita nggak konfirmasi dia tuh. Dilihat bahwa oh gitu oke catat. Oh dia nyembah pohon, nyembah gunung, gitu. Karena kan gerakannya ini, gitu kan, kayak nyembah gitu. Padahal kalau dia tanya konfirmasi itu ngapain, gimana, dijelaskan pas itu.
Gitu. Iya. Nah, yang bikin gue sedikit agak ironis ya, bahkan sampai menyentuh kata sedih, dimana teman-teman para penghayat kepercayaan, para penghayat ajaran leluhur yang mereka bilang gak beragama itu sampai sekarang malah jadi minoritas Pak di negeri sendiri. Oh iya. Jadi minoritas di tempat lahirnya sendiri. Itu kan jadi satu apa ya? Kalau menurut gua sih itu sebuah kesedihan yang harus dibahas secara serius sih. Ya, sebenarnya sih makanya kan kalau dulu itu zaman Pak Harto dengan Ibu Tin ada mimbar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yeah. Kenapa ada begitu? Karena Bu Tin itu pangesti. Nah, ini melibatkan kepercayaan atau keyakinan yang orang sebut penghayat. Bahwa kita nggak beragama. Justru malah yang agama itu yang penghayat. Yang penghayat itu adalah yang agama sekarang. Karena orang yang menghayat itu dia tahu agama itu apa, kenal pada dirinya, kenal sama Tuhannya, kenal sama alam, kenal sama jagat agung, jagat alit. Yang disebut penghayat kan dia sedang menghayati nih, berusaha menghayati kan, agar mengenali gitu. Padahal yang penghayat sekarang itu udah mengenal, makanya dia bisa berkesinambungan keseluruhannya. Justru yang agamanya ini penghayat sekarang, jadi kebalik. Iya. Sebenarnya. Nah, kalau ke soal harusnya sih gitu kan, harusnya tuh memang ada kembali gitu, ada kayak dulu zaman era Butin ada mimbar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sesuai amanat undang-undang kan. Betul. Bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan berserikat dan berkumpul, lalu juga menjalankan gitu kepercayaan dan keyakinannya untuk beribadah. Nah, kita bangsa kita dibangun oleh berbagai macam agama loh. Dan para pendiri bangsa, entah Bung Karno, entah Patimura, entah itu Tan Malaka, sebenarnya bergabung bahwa untuk ya negara kita, negara beragama, tapi bukan negara agama. Betul. Gitu. Kalau negara agama tentunya akan ada penggiringan opini atau pengarahan kepada satu agama. Ya, itu yang terjadi saat ini tuh Pak. Gitu. Karena jadi satu keresahan dari gue pribadi ya, keresahan gue pribadi yang kok teman-teman minoritas, teman-teman yang kok jadi digiringnya ke arah sana, kayak seakan-akan Pancasila itu memiliki agama gitu. Padahal Pancasila itu kan sebuah koridor di mana kita bisa nyatu nih, kita sebut Nusantara saat ini, NKRI ini saat ini, itu koridornya kan Pancasila gitu loh. Tapi kenapa dengan koridor yang jelas dan nyata? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa berarti nggak terkait dengan Pancasila dirumuskan dengan agama ini. Nggak gitu dong. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kemanusiaannya kalau terjadi peperangan atau penggusuran rumah ibadah atau penggerbekan orang lagi ibadah gitu, dimana padahal di rumah sendiri ya. Iya, padahal di rumah sendiri. Punya legalnya loh. Iya, apalagi teman-teman yang udah secara legal dia resmi ngikutin syarat, ngikutin ketentuan hukum untuk membangun rumah ibadahnya gitu. Nah, itu kan sebuah keresahan gue sih Pak saat ini. Iya, mungkin bukan cuma lu gitu, tapi itu menjadi sebuah keresahan dari berbagai macam orang ya gitu. Hanya memang kan gini, kita sama-sama pernah bahas bahwa ketika manusia menemukan kebenaran, pilihannya kan dua. Betul. Dirubah kebenaran atau merubah kebenaran. Pancasila pun begitu, Pak. Gitu. Saya pernah membaca, pernah mengetahui, dan pernah ngobrol langsung sama orang yang ya kita kan di atas salah dan benar ya. Tapi selima Pancasila ini dihubungkan, dicocokologikan dengan satu ayat. Atau surat yang jelas ya kan di satu agama gitu, bahwa Tuhan ketuhanan yang Maha Esa itu ini gitu kan. Saya nggak perlu menyebut nih karena ini akan condong menyudut kepada satu lah gitu. Nah, artinya kalau mau begitu ya nggak salah sih, maksudnya untuk menambah keyakinan dan ketakwaan dia atau apapun lah kepercayaannya, nggak apa-apa, tapi itu ya untuk ranah dapurnya saja. Cukup di kamarnya aja. Kamarnya aja gitu, tidak perlu mengganggu atau apalagi mendobrak, merusak dapurnya orang lain.
Karena kalaupun mau dibahas secara lengkap gitu, Pancasila awal dari mana, ya Raja Rahasia pun bisa mengungkap dari mana awalnya gitu kan, sampai menjadi 5 sila ini, gitu. Dari mananya, dan bukan cuma Raja Rahasia, mungkin orang lain juga bisa. Ada yang ranah-ranah lain, mungkin dari segi Katoliknya ada, ya kan, segininya ada, gitu. Dan itu pasti kan. Nah kalau begitu terjadilah pertempuran, terjadilah ketidaksinambungan. Ya Mahabharata balik lagi dong. Betul. Gitu. Betul. Berarti ya kalau memang hal itu terjadi, berarti buat apa agama gitu kan? Nah, agama sendiri kan dibalik ke awal. Agama tidak kacau. Tapi kenapa saat beragama malah menjadi kacau, tanda kutip, yang dimana seakan-akan membela Tuhan dan agamanya tapi malah saling bunuh. Gitu. Betul. Itu kan apa ya, menumpahkan darah di atas ibu pertiwi kan, jadi kayak aduh gitu loh. Makanya kembali ke yang tadi lo bilang, Bay, bahwa kalau misalnya kita bisa membunuh Tuhan yang manusia ciptakan gitu, maka ya yang terjadi adalah keharmonisan, kedamaian, keindahan, keteguhan, penuh cinta kasih. Makanya kalau misalnya, ya jangan heran gitu kalau kita menebarkan dusta, menebarkan provokasi, menebarkan kemarahan, menebarkan pertengkaran, atau menebarkan hal-hal yang kepentingan. Jangan pernah heran kalau yang disaksikan adalah pengerusakan, pembunuhan, peperangan, ya kan? Saat ini kan banyak orang yang belajar tentang pencahayaan, belajar terhadap menerangi, tapi tidak sedikit juga, malah lebih banyak orang yang belajar atau menyebarkan tentang hal-hal yang lebih menutup ketertutupan dirinya, gitu. Kalau misalnya kita bangun nih, wah ada semennya semen kecurigaan gitu kan, si temboknya tembok kepalsuan, gentengnya genteng keangkuhan gitu kan, maka apakah itu disebut jadi rumah kedamaian? Tidak. Betul, malah kan gitu ya, kekacauan ya. Makanya kalau bicara agama gitu atau Tuhan, kamu tuh memiliki Tuhan atau dimiliki Tuhan. Kamu memeluk agama atau dipeluk agama. Kan gitu. Apa sih diksinya tuh? Si kalimatnya. Kalimat yang sering gua sampein ke teman-teman sih, coba deh lo perhatiin deh. Kalian ini menuhankan agama atau beragama untuk menemui Tuhan, atau jangan-jangan Tuhan sendiri kalian jadiin agama, Tuhan sendiri kalian kasih atau kalian labelin agama, atau jangan-jangan kalian menuhankan agama. Nah itu satu hal yang asik gitu. Gue jadi ingat kata-kata Gus Dur tuh. Apa tuh? Gus Dur bilang bahwa kalau misalnya kamu marah nih atau benci sama orang yang beda agama dengan kamu, gitu kan, ya maka kamu bukan menyembah Allah tapi menyembah agama. Gitu kan. Kalau misalnya kamu tidak suka dengan orang yang tidak sholat gitu, karena kamu sholat, kamu nggak suka sama yang tidak sholat, berarti kamu bukan menyembah Allah, menyembah sholat. Ya sih, bener sih, memang kadang hal-hal kayak gitu kan, untuk menyadari hal-hal kayak gitu kan perlu perjalanan yang lumayan ya, maksudnya lumayan, selain jauh, lama, dan agak mumet juga gitu Pak. Karena gue sendiri udah ada di fase ini yang dimana gue udah, ya sebutlah universal ya, sebutlah. Kalau kata orang ego murtad, ya oke, apa gitu. Tapi setidaknya apapun agamanya, yang kayak kita sering bahas, gak usah ngebahas agama deh, hasilnya aja kita tunjukin gitu. Kalau orang fokus ke hasilnya beragama, gue rasa sampai sekarang gak akan ada perpecahan. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi kan kembali ya, kalau kita mengenal sebuah keseimbangan, tidak mungkin kan? Betul. Gitu. Pasti ada pertengkaran, ada kedamaian kayak gitu. Tidak ada perdamaian tanpa peperangan kayak gitu kan. Ajaran ini memang unik sih Pak, dan dibahas tuh akan sangat panjang, sangat lebar. Karena kalau kita bahas kayak contoh dulu konten yang lama, gue pernah ngomong soal agama asli Nusantara atau Nusantara gitu kan, dulu banget tuh. Gitu, ada Kapitayan, dari Kapitayan Merebak tuh terpecah, ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, Karahingan,
Parmalin gitu kan, ada kesananya ke Jepangnya Shinto, ada Pangesti, ada Sabto Darmo, wah banyak gitu kan gitu. Nah, itu sendiri tuh perpecahan-perpecahan itu ternyata memang disusupi oleh dogma dan doktrin dirubah oleh bangsa lain. Makanya konten yang lama saya tutup gitu. Karena terlalu bahaya ya Pak. Bahaya juga, apalagi si Kapitayan sendiri ternyata disusupi. Makanya kalau dicari tahu Kapitayannya gitu, ada Tulajek, Tondem, itu gerakannya hampir sama seperti gerakan ibadah satu agama. Iya betul. Gitu. Iya malah jadi kayak seakan-akan gitu. Ya, mengarah ke situ. Gitu. Nah jadi kesimpulan yang bisa kita ambil apa nih Pak? Atau saran-saran untuk teman-teman di luar sana yang ya mencari kedamaian, ajaran atau agama spiritual gitu Pak? Apa Pak? Ya paling kalau gue sih nggak bisa menyimpulkannya. Silakan teman-teman yang dengerin sendiri simpulkan sendiri dengan kecerdasan, cakrawala berpikir, dengan kedewasaan dirinya sendiri. Apapun yang diobrolkan ini, baik lagi ini hanya ngobrol aja kok. Gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Bebas, terserah gitu kan. Tapi kalau saran, jika diizinkan seorang raja rahasia memberikan saran gitu ya, maka ketika terjadi pergejolakan di pikiran, di perasaan tentang katanya, dobrak terus, langgar terus batasannya sampai kamu menemukan nyatanya. Asik. Tapi dobrak dan langgar ini batasan yang diciptakan oleh diri sendiri loh. Yes. Untuk diri sendiri loh ya. Bukan kayak kamu mendobrak batasan orang lain, enggak. Yeah. Karena sejauh kita setiap hari aja coba melanggar batasan dobrakan, maka kita akan mengalami keluasan dan terbebaskan. Yes. Karena ujung spiritual, sejauh apapun itu, sepanjang usaha spiritual yang ada, itu untuk mendobrak dan melanggar batasan serta aturan. Yang dibuat diri oleh dirinya untuk membatasi dirinya. Iya, keren sih. Kalau gue berpendapat, saya sendiri berpendapat, jadi kalau ada orang bilang belajar tanpa guru itu gurunya setan, iya bisa jadi. Bentar Pak, ini kayak kamu sih? Bisa jadi gurunya setan. Oke. Kerekam kok. Oke. Bisa jadi gurunya setan. Dalam artian kita mempelajari si setan. Karena kita berguru ke siapapun, kita akan mempelajari si guru. Ya. Jadi intinya apapun yang saat ini kalian jalanin, apapun yang saat ini kalian percaya dan yakinin, tetap jalanin, tetap gali, tetap terusin jalannya. Karena spiritual adalah perjalanan yang tiada henti. Spiritual sendiri adalah perjalanan untuk memahami sampai akhirnya mendapat sebuah esensi, di mana esensi tersebut bisa melahirkan kebahagiaan, melahirkan ketenangan, melahirkan kedamaian. Tapi ada perjalanan yang lebih berat. Setelah damai, setelah tenang, setelah bahagia, mau apa? Mau apa, gitu ya? Itu bukan pencapaian yang akhir. Iya. Gitu, hasil apa setelah itu didapatkan. Ya mungkin untuk ajaran ini kita cukupkan Pak kayaknya. Cukupkan, karena kalau kepanjangan juga kasihan gitu, dan nantinya juga bisa mungkin ya dari pertanyaan-pertanyaan yang di komentar nanti bikin lanjutan ini kita bahas lagi, ini apa bahas lagi. Nah buat teman-teman semua kalau memang masih ada penasaran atau masih pengen bahas apa pertanyaan atau komentar, kritik dan saran, boleh banget. Boleh. Tinggal komen aja di kolom komentar, tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe dan di share. Tombol loncengnya juga ditonjok. Ting. Yongkru. Sekedar saran juga sih, Bay. Apa tuh? Ya kan komentar boleh request bahas apapun gitu kan. Tapi kalau boleh sekali menyarankan lagi, gitu, coba lebih kepada peduli dan serius kepada diri dan hidupnya. Jadi ketika di komentar, pertanyaannya itu yang mengarah kepada kehidupan diri pribadi loh. Iya. Jangan kayak, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Sembarang, tapi kayak nanya misalnya, menurut kerja orang ini kayak gimana? Si itu gimana? Itu di video ini ada itu benar atau enggak? Nah, itu mungkin tidak akan saya jawab. Gitu. Mungkin kalau raja rahasia yang di 2022 2020 itu aja dulu nggak begitu menjawab kan? Iya, tidak terlalu terfokus ke situ, apalagi sekarang.
Iya. Intinya apapun itu yang kita sampaikan, tolong dikaji lagi, dikosongin dulu gelasnya, dibersihkan dulu gelasnya, dilepas dulu dari pemahaman apapun dan jangan pernah diversuskan karena kita cuman ngobrol doang, ngomong doang gitu. Dan ya cukup, terima kasih untuk teman-teman. Sampurasun.